Hai semua, kembali lagi di channel aku, No Official. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang budgeting lagi. Tapi kali ini aku bukan tentang ngitungin berapa budget yang harus disisihin setiap bulan, tapi aku bakal bahas tentang gimana sih cara kita mulai budgeting untuk teman-teman yang baru ingin memulai. Apa aja sih yang perlu disiapin dan apa aja yang harus kita buat budgetnya. So, tonton videonya sampai habis ya. Ketika kita mau mulai buat budgeting, mungkin teman-teman ada yang mikir, kayaknya kok susah banget ya ngebuat budget itu. Apalagi misalkan nonton di YouTube, rata-rata orang kalau ngebuat budgeting ada pakai gambar-gambar, hiasan-hiasan. Kadang mikirnya, kok ribet ya harus ngegambar. Aku nggak bisa ngegambar nih, kayaknya kok bakal susah ya. Akhirnya ngebudgetnya ditinggalin. Padahal sebenarnya ngebuat budget keuangan itu simple banget, nggak mesti harus bisa gambar. Pokoknya ya pada intinya mudah banget lah. Di sini untuk tips yang pertama, yang paling dasar dan paling basic yang wajib ada, yaitu adalah kalian harus siapkan alat untuk menulis budget keuangan itu. Alatnya macam-macam, boleh pakai pulpen, buku, atau pakai handphone, atau pakai laptop, komputer, notebook, atau buku khusus, terserah apapun itu. Yang penting alat yang bisa kalian gunakan untuk menulis budgeting kalian, yang paling kalian bikin kalian itu nyaman, nggak susah ngedapetinnya, terus kalian lebih enjoy ngerjainnya kayak gitu, supaya ketika memulainya itu kalian nggak mager karena alat-alatnya gampang. Misalkan kalian malas nulis, kalian boleh ketik-ketik di komputer, kalian bisa ketik di handphone kalian, pokoknya terserah, yang penting bisa untuk menulis budgeting kalian. Lanjut untuk tips yang kedua, yaitu kalian harus banget, wajib banget mencatat semua pemasukan atau pendapatan yang kalian miliki, yang kalian punya. Entah itu pendapatan utama atau pendapatan sampingan, entah kalian itu punya pendapatannya itu harian, mingguan, atau bulanan, itu semua wajib kalian catat ketika kalian ngebuat budgeting. Jadi bener-bener kalian harus ingat apa aja pendapatan kalian itu setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan, apapun itu. Pada intinya setiap uang yang kalian masuk itu wajib kalian catat, itu yang pertama. Kenapa semua pendapatan itu wajib kalian catat? Supaya setiap bulan kalian itu punya disiplin keuangan yang baik. Kalian gak selalu merasa ada tiba-tiba uang kaget, sehingga itu yang malah bikin boros. Tapi ketika kalian tercatat, semua pemasukannya ada, kalian bisa tahu alokasinya setiap bulan itu berapa aja dari pendapatan yang kalian punya, supaya lebih tertata rapi gitu loh, supaya kalian juga selalu ingat berapa penghasilan kalian. Apalagi teman-teman yang misalkan usaha nih, itu wajib banget loh setiap hari pemasukannya itu dicatat. Jangan nanti-nanti, karena kalau nanti-nanti itu pasti bakal bingung jadinya. Selanjutnya untuk tips yang ketiga, yaitu kalian harus mencatat semua kewajiban yang wajib kalian bayar setiap bulan. Jadi apapun kewajiban yang harus kalian bayar setiap bulan, mau sekecil apapun itu, tapi itu adalah biaya wajib setiap bulan, itu harus kalian catat. Contoh yang termasuk dalam biaya wajib apa aja sih? Listrik yang pertama, air, kalau kalian memang punya KPR rumah, cicilan-cicilan, kalau memang kalian menyewa juga itu biaya wajib bulanan. Kalau kalian punya cicilan motor, mobil, handphone, rumah, pokoknya cicilan yang berkaitan dengan cicilan yang wajib dibayar setiap bulan itu masuk dalam kewajiban. Selain itu bisa juga biaya untuk kirim orang tua, biaya sekolah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, itu adalah hal-hal yang masuk dalam kewajiban kalian. Jadi seberapapun nominalnya, sekecil apapun nominalnya, jika itu adalah hal yang wajib kalian bayarkan setiap bulan, itu adalah sesuatu yang harus kalian catat di dalam pos kewajiban. Selanjutnya untuk tips yang keempat adalah
Sisihkan uang untuk ditabung dari pendapatan kalian itu setiap bulannya sebesar 5-10% atau 10-20% dari pendapatan kalian. Disesuaikan dari jumlah pendapatan kalian berapa dan dari kewajiban tiap bulan kalian berapa, baru kalian sisihkan berapa persentase yang aku sebutkan tadi. Tapi kalau memang kalian mungkin bisa lebih dari persentase yang aku sebutkan tadi, nggak masalah, malah jauh lebih bagus. Karena semakin besar tabungan kalian itu jauh lebih bagus daripada semakin besar biaya-biaya kewajiban yang harus kalian keluarkan setiap bulan. Jadi setelah pos kewajiban adalah pos tabungan. Kenapa aku nggak duluan pos tabungan? Karena kita harus utamakan kewajiban dulu kalau bagi aku, kalau memang kalian punya kewajiban setiap bulan. Baru selanjutnya pikirkan ke tabungannya. Selanjutnya untuk tips yang kelima yang perlu kalian catat adalah berapa jumlah kebutuhan bulanan kalian, apa aja yang kalian butuhkan setiap bulan. Ingat ya teman-teman, yang kalian butuhkan, bukan yang kalian inginkan. Karena aku udah pernah bahas di video aku yang lain, cara kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Di dalam kebutuhan ini aku kasih contoh misalkan kayak grocery atau belanja bulanan, terus transport, pulsa, makan, kayak belanja sayur, dan keperluan skincare dan lain-lain yang memang masuk dalam kebutuhan. Itu pun budgetnya nggak boleh berlebihan, harus secukupnya sesuai dengan yang memang benar-benar kalian butuhkan aja. Jadi kalian benar-benar harus teliti, jangan sampai terkecoh karena perbedaan antara kebutuhan dan keinginan itu sangat tipis. Jadi takutnya malah terkecoh, nanti yang kalian beli justru malah keinginan padahal nggak butuh-butuh banget. Jadi benar-benar harus teliti ya teman-teman, jangan sampai salah catat supaya budgeting kalian itu aman setiap bulannya. Dan tips yang berikutnya atau tips yang keenam yaitu kalian harus banget nih buat tracker atau catatan setiap kalian mengeluarkan uang dari budgeting kalian. Berapapun jumlahnya, kemanapun uang itu dipakai, dan tanggal berapapun uang itu digunakan, itu kalian harus catat. Jadi tanggal, keterangan, dan jumlahnya itu harus catat supaya kalian bisa tahu uang kalian itu habisnya kemana sih. Ketika tanggal ini kok aku ngerasa kayaknya uangku kok banyak banget habisnya. Kalian pernah nggak sih kepikiran kayak gitu, kemana aja ya habisnya, kayaknya aku belanja nggak terlalu banyak. Ternyata setelah kalian lihat catatan, kalau memang kalian punya catatan, kalian bakal sadar, oh ternyata iya ya aku tadi larikan uangnya ke sini, supaya kalian itu nggak selalu merasa uang kalian hilang lenyap gitu aja, malah jadi nanti setan-setan tuyul yang kalian tuduh, kan nggak bagus. Jadi lebih baik dicatat supaya menghindari overthinking yang berlebihan. Berapapun jumlahnya, sekalipun cuma 100 rupiah atau 1000 rupiah, itu wajib kalian catat teman-teman ya, selama kalian gunakan uang dari budgeting kalian. Selanjutnya tips yang ketujuh atau yang terakhir ini ya teman-teman, yaitu kalian harus banget ngelakuin evaluasi setiap bulan atau ketika pertengahan bulan di budgeting kalian. Fungsinya buat apa? Fungsinya sebagai rem kalau memang ketika kalian di perjalanan menjalankan budgeting ini ada yang terlalu over, ada yang satu pos aja yang terlalu berlebihan kalian gunakan. Nah, evaluasi ini gunanya untuk ngerem nih, kalian jangan sampai di bulan ini bablas, supaya kalau ada evaluasi dari pertengahan bulan, kalian di pertengahan bulan selanjutnya itu akan ada remnya, akan lebih bisa menahan uang kalian supaya nggak keluar bablas. Nah teman-teman, jadi ini tadi ya 7 tips yang aku bisa kasih saran ke teman-teman semua kalau memang teman-teman baru mulai budgeting. Jadi jangan pernah anggap budgeting itu adalah suatu hal yang sulit, karena budgeting itu sangat simple, sangat mudah. Kalau teman-teman memang niat sepenuh hati, insya Allah pasti bakal bisa kebuat budgetingnya setiap bulan dan bisa konsisten. Semoga aja teman-teman dari video ini bisa jadi termotivasi dan semangat buat mulai budgetingnya. Jangan sampai ditunda-tunda, karena ngebudget keuangan itu dampaknya sangat baik buat keuangan kalian kok, nggak merugikan, malah menguntungkan. Kalian bakal jadi jauh lebih melek finansial. Jangan sampai nanti menyesal ketika di usia yang udah nggak muda lagi baru kalian. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video yang lainnya ya. Bye-bye.